Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau kita bicara tentang orang yang mengiring Kristus, maka kita harus bagi orang yang mengiring Kristus itu dalam dua bagian. Yang pertama adalah orang yang kita sebut pengikut. Artinya dia hanya mengikuti Yesus. Sejauh perjalanan itu menyenangkan, dia akan ikut bersama dengan Yesus. Tetapi kalau perjalanan itu melelahkan, membosankan, menjengkelkan, maka otomatis dia akan meninggalkan Yesus. Karena dia pikir, untuk apa saya berjalan bersama Yesus jika mengecewakan, membosankan, melelahkan seperti ini. Tapi yang kedua, ada yang kita beri nama murid. Karena kalau kita bicara tentang yang mengiring Yesus, maka kita harus lihat tentang orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Tapi ada orang-orang juga yang menjadi murid. Nah, siapa murid ini? Murid bukan hanya mengikut sejauh menyenangkan. Murid bukan hanya mengikut sejauh menguntungkan. Karena kalau kita bicara tentang murid, maka kita bicara justru tentang korban. Seorang untuk menjadi murid sekolah, maka yang pertama, sebelum dia dapat pelajaran, sebelum dia dapat apa, pada saat dia mendaftar, dia harus bayar. Dan bukan hanya itu, dia bayar bukan untuk dipuji, dia bayar bukan untuk diperlakukan hal-hal yang menyenangkan, dia bayar untuk dididik. Dan kalau dia sederhana, saya contohkan misalnya seorang murid tidak buat PR, dia dimarahi oleh gurunya dan tidak punya hak untuk dia bilang, loh saya udah bayar, kok enaknya saya disuruh-suruh, kok enaknya saya dimarahin karena nggak buat PR. Loh kamu kan murid di sini, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan udah dimarahin, dibentak, kadang-kadang mungkin dihukum lagi saudara-saudara. Kenapa? Karena seorang guru yang baik, dia akan mendidik dan dia akan mendisiplinkan, dan dia tidak akan membiarkan murid-muridnya hidup dalam pemberontakan. Nah, itu sebabnya Yesus dengan tegas bilang, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib dan sangkal diri. Berarti ada dalam tanda petik ya, saya sebut uang pendaftarannya. Ini bukan bicara tentang uang, tetapi kita bicara tentang korban pendaftaran untuk mengiring Kristus. Dan dalam perjalanannya, tidak mudah, karena Kristus akan mendisiplin kita. Kristus akan menegur kita, Kristus akan memberitahu kesalahan-kesalahan kita supaya kita diproses. Tapi tujuan dari seorang murid bukan sekedar senangnya karena dipuji, tapi tujuan seorang murid dibentuk, murid diproses, ujung-ujungnya dia akan menjadi seorang yang mengerti. Dan di dalam Alkitab dikatakan murid akan dibawa sejauh gurunya. Nah, itu yang Yesus mau jelaskan buat kita, bahwa kita menjadi murid supaya kita senantiasa menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kita untuk tetap berjalan dalam terang firman Tuhan. Karena selama kita berjalan dalam terang firman Tuhan, kemuliaan kuasa anugerah Tuhan akan berlaku dalam hidup kita. Dan dalam program ini kita bicara tentang sebuah pernyataan yang dalam tanda petik saya sebut pernyataan aneh dalam firman Tuhan, ketika dikatakan bahwa ada seorang dalam Alkitab yang bernama Yusuf dari Arimatea yang disebut murid yang sembunyi-sembunyi, secretly Christian, silently Christian. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, kalau kita siap jadi murid, maka kita harus menjadi murid yang mau diproses. Kita harus jadi murid yang mau dibentuk. Nggak bisa kita jadi secretly Christian atau jadi murid tapi sembunyi-sembunyi. Nah, ini yang saya bilang, kita hanya jadi pengikut tapi bukan murid. Nah, mari kita sama-sama lihat dalam Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 mulai dari ayat yang ke-38. Yohanes pasal 19 mulai dari ayat yang ke-38. Sesudah itu
Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai di sini kita harus diingatkan bahwa kalau saya jadi murid, saya tidak bisa sembunyi-sembunyi. Nah, Yusuf Arimatea ini akhirnya meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat dengan tempat di mana Yesus disalibkan, ada satu taman, dan dalam taman itu ada satu kubur baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Ayat yang ke-42, karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menarik. Diawali dengan sebuah kisah bahwa Yusuf dari Arimatea murid tapi sembunyi-sembunyi. Tapi diakhiri dengan sebuah peristiwa bahwa Yusuf dari Arimatea mengorbankan miliknya. Bahkan kemudian kalau kita pelajari, Yesus bangkit dari kuburannya, sehingga semua orang kemudian membicarakan Yusuf dari Arimatea. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti sekali lagi kita diingatkan bahwa kita nggak bisa jadi murid yang sembunyi-sembunyi. Yusuf dari Arimatea mulainya sebagai murid yang sembunyi-sembunyi, tetapi kemudian diubahkan Tuhan menjadi murid yang berani berkorban, murid yang berani menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, pertanyaan kita, kenapa sih ada orang kok yang bisa jadi murid tapi sembunyi-sembunyi? Yang pertama saya pelajari, orang bisa dapat menjadi murid yang sembunyi-sembunyi karena dia takut menanggung risiko, sehingga dia mau kompromi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen gak bisa begitu. Ada banyak orang yang berkata bahwa ya saya kan masih muda, saya kan masih pacaran, jadi kalau saya apa-apa hidup suci, hidup kudus karena saya anak Yesus, wah repot dong, saya bisa-bisa gak punya pasangan teman hidup seumur hidup saya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kenapa? Karena kita mau jadi Kristen, kita mau jadi anak Tuhan, kita mau jadi pengiring Yesus, kita mau terima berkat, kita mau lihat mujizat, kita mau diselamatkan, kita mau tiba ke sorga. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita gak berani bayar harga, kita gak berani menanggung risikonya, kita kompromi terhadap dosa. Nah, kekristenan yang seperti itu, kata Yesus, kamu seperti kuburan, luar kamu terlabur putih bersih, tapi dalam kamu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Berarti kekristenan adalah sebuah kesiapan untuk menanggung risiko. Bahwa kalau saya Kristen, saya murid Kristus, saya pengikut Kristus, saya mau tinggalkan segala sesuatunya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada cara lain kecuali saya berjalan tepat sesuai dengan kehendaknya. Dan mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, waduh kalau gitu berat juga. Tidak, karena Yesus bilang apa? Aku tidak meninggalkan kamu sendiri, aku memberikan seorang penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Berarti dalam perjalanan kita untuk menjadi orang yang teguh, untuk menjadi orang yang setia, untuk menjadi orang yang tidak kompromi terhadap dosa, Roh Kudus akan memberi kekuatan buat kita. Selalu saya bilang, kalau kekristenan kita adalah kekristenan yang kompromi, kita pasti akan dipermalukan, kita pasti akan jatuh. Tapi kalau kekristenan kita adalah kekristenan yang tangguh, kekristenan kita kekristenan yang teguh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita justru akan melihat kemenangan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Jadi yang pertama, kenapa kok bisa terjadi murid tapi sembunyi-sembunyi? Yang pertama, karena takut menanggung risiko. Yang kedua, karena takut berbeda. Nah, ini persoalannya. Paulus dengan tegas bilang, kamu memang ada di dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Dengan lain kata, Paulus mau jelaskan bahwa hidup kekristenan memang berbeda. Nah, persoalannya, kenapa kita mau jadi murid yang sembunyi-sembunyi? Karena kita takut berbeda. Kita takut orang melihat dan berkata, loh, kok Kristen gitu ya? Dia gak merokok, dia gak minum mabuk, dia gak hidup dalam zina. Ih, kok Kristen gitu ya? Repot banget ya, fanatik banget ya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena kita takut berbeda, kita takut disingkirkan, kita takut gak diterima oleh lingkungan, kita takut dianggap sebagai orang-orang yang fanatik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Kita mulai sembunyi-sembunyi, kita mulai coba ya ikut dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gak bisa. Kekristenan adalah tegas bahwa saya berjalan seturut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kadang-kala berbeda dengan dunia ini, tapi saya tetap akan jalan seturut kehendak Tuhan. Karena dari situlah kehidupan dan kemenangan saya serta damai sejahtera Tuhan sediakan buat hidup saya. Haleluya. Jadi kenapa kita bisa jadi murid yang sembunyi-sembunyi? Biasanya karena kita takut menanggung risiko. Yang kedua, karena kita takut berbeda. Dan yang ketiga, karena kita takut tidak terpuaskan di dalam Tuhan. Kita pikir gini, loh,
kalau saya cuman apa-apa doa, apa-apa baca Alkitab, apa-apa hidup suci, apa-apa hidup benar, betul nggak ya saya bisa dipuaskan oleh Tuhan? Apa ya udah saya beriman, saya berdoa, tapi kan hal-hal dunia boleh dong karena masih ada di dunia. Jadi ya untuk memuaskan dahaga jiwa saya lah Tuhan. Kalaupun saya sampai berzina kan juga nggak sering-sering. Ya saya kan juga nggak sampai lakukan hubungan seks dengan pelacur. Saya hanya lakukan onani, masturbasi, hanya mungkin nonton blue film. Lalu kita mulai meringankan dosa-dosa tertentu untuk memuaskan sesuatu yang menurut kita hilang dalam hidup kita. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, itu hanya kemunafikan belaka. Tetapi kita harus jadi murid yang sold out for God. Kita harus jadi murid yang setia kepada Tuhan. Kita harus jadi murid yang teguh dan tangguh. Yaitu bagaimana? Siap menanggung risiko, siap berbeda, dan jadikan Kristus sebagai sumber kepuasan hidup kita. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang didoakan secara khusus, hubungi saya melalui telepon, hubungi saya melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang sedang menghadapi masa-masa sukar, atau mungkin saudara murid yang sembunyi-sembunyi. Saudara yang didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar, atau mereka menjadi murid Tuhan tetapi sembunyi-sembunyi karena takut menanggung risiko, karena takut berbeda dan takut tidak terpuaskan dalam Tuhan. Hamba berdoa melalui program ini di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, bangkitkan iman kami sehingga kami jadi murid-murid Kristus yang hidup setia dan mengalami kemenangan dan mujizat oleh kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah doa. Ingat, Allah tidak pernah lari menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, beriman, percaya, bersemangat menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus Tuhan, Juru Selamat, kekuatan, sumber kemenangan kita dalam segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.